Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd qatal iman wal Islam, Ibu dan Bapak rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab Tarbiyatul Aulad yang pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas dari sejak seseorang itu memilih pasangan, yang itu artinya adalah mendidik anak. Karena kalau memilih pasangan yang nggak benar, itu berarti siap-siap ya mendapatkan pasangan yang tidak bisa mendidik anaknya. Maka ternyata dari kitab ini kita mengetahui bahwa mendidik anak itu tidak hanya ketika kita sudah punya istri dan punya anak, tapi bahkan sebelum ya, kita menikah, ya, kita mencari calon istri solehah itu termasuk tarbiyah, mendidik anak. Dan kemudian kita juga diajari bagaimana setelah memiliki istri, ya, masuk di antara mendidik anak adalah berdoa ketika melakukan hubungan suami istri. Ya, berdoa supaya dalam hubungannya itu dijauhkan oleh Allah SWT dari setan. Dan kemudian kalau nanti dari hubungan itu dikaruniai oleh Allah SWT ya, seorang anak, maka juga berdoa supaya anak itu dihindarkan dari gangguan setan. Ini juga termasuk pendidikan meskipun anaknya belum lahir. Dan kemudian setelah anak lahir banyak sekali kemarin kita mendapatkan faedah ya, dari kitab Tarbiyatul Aulad ini ya, bahkan sejak ketika bagaimana memberi nama, ketika kemudian 7 hari itu harus apa, kemudian penyusuan selama 2 tahun, ya, pengasuhan, kemudian bagaimana menyertai anak sampai kemudian dia bisa mengucapkan sesuatu, maka apa yang harus diajarkan. Maka kita sudah mengetahui saat itu bahwa yang paling penting untuk kita kenalkan dan ajarkan kepada anak yang sudah bisa mengucapkan sesuatu itu adalah kalimat thayyibah. Kita kenalkan dengan Allah kalimat-kalimat yang baik. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai kepada bab yang ke-19, al-mabhath at-tasi'u ashar, yaitu musahabatuhum ba'dal bulugh, menyertai seorang anak setelah dia itu sampai kepada usia balik. Dan dari judul ini kita bisa mengetahui bahwa seorang atau orang tua itu memiliki kewajiban untuk senantiasa membersamai anak. Namanya menyertai berarti membersamai. Menyertai anak berarti membersamai. Tapi kadang kita mendapati atau bahkan kalau di tempat yang sangat sibuk, Jakarta misalnya, yang dulu pernah setiap pekan ke sana atau setiap bulan ke sana itu saya mengetahui sebelum subuh itu orang sudah pakai seragam. Sebelum subuh. Dan kakak saya sendiri pernah bekerja di Jakarta itu sampai kalau pulang saja itu kalau pas jam pulangnya pasti macet. Maka nunggu misalnya setelahnya.
Dan kalau nunggu setelahnya sampai di rumah itu bisa sampai jam 10 atau jam 11 malam. Jadi bayangkan ternyata ada orang tua, ini kalau suami istri bekerja di suatu kota yang sangat sibuk tadi, kapan kira-kira kesempatannya bisa menyertai dan membersamai anak? Kayaknya sangat susah. Pergi pagi meruput-meruput ya. Seperti ini gitu. Anak masih tidur kan? Dibangunkan alhamdulillah mau terus sholat gitu. Tapi terus kan tidur lagi biasanya. Kecuali yang memang langsung mau membersamai. Ada orang tua yang pagi-pagi itu sudah pergi dari rumah, kemudian pulang pun sudah larut malam. Anaknya juga sudah tidur. Nah, yang seperti ini berarti orang tua ini belum memahami apa tanggung jawab ya, kepada anak. Tanggung jawab kepada anak itu bukan hanya kemudian memilihkan sekolah dengan kalau hari ini kan masih ada orang-orang tua yang kalau milih sekolah itu gengsi dulu. Gedungnya gimana, orang tua yang ke situ itu naiknya pakai apa. Bahkan ada bayarnya biro, nek larang gelem. Nek murah malah mau. Omongnya gratis. Padahal dalam Islam pendidikan itu gratis karena didukung oleh wakaf produktif. Seperti saya merasakan sekolah di Al-Azhar itu gratis, nggak bayar. Tarafnya internasional tuh. Artinya orang bukan ya, kuliah di Al-Azhar gratis. Enggak lah, enggak. Bahkan orang pada pengen ke sana. Nah, gratis. Tapi ya tadi orang hari ini kadang menyekolah anaknya itu gengsi ya. Bahkan sudah merasa menunaikan kewajibannya dengan milih sekolah yang seperti itu kemudian bayar. Selesai. Pokoknya tak bayar, urusan hebat. Pendidikan tanggung jawabnya guru. Padahal kita mengetahui semua bahwa Allah Ta'ala berfirman ya, ku angkusakum ya, wa ahlikum. Nah ini, kita itu bertanggung jawab terhadap diri kita, supaya kita itu jauh dari neraka, dan kita sebagai seorang laki-laki, itu bertanggung jawab kepada keluarga kita. Keluarga kan berarti, keluarga itu istri tok atau istri dan anak? Istri dan anak, itu keluarga kita. Berarti seorang ayah ini bertanggung jawab kepada istri dan anaknya, pendidikan istri dan anaknya, pendidikan din, agama. Karena ketika seorang ayah ini tidak mendidik bundanya, lalu bagaimana bunda ini mendidik anaknya? Maka kalau ternyata bunda ini tidak bisa mendidik anaknya, yang disalahkan pertama adalah ayahnya. Karena seorang ibu itu kan, kalau dalam kalimat Arab, madrasatul ula. Madrasah atau sekolahan pertama bagi anak itu ya ibu. Maka ibu ini harus mengetahui bagaimana mendidik anaknya pada fase-fasenya, dan itu yang ngajari adalah ayahnya seharusnya. Tapi alhamdulillah kalau dua-duanya ternyata belajar, ya, kemudian ngaji dan kemudian bisa memahami. Jadi dari judul ini kita bisa mengetahui bahwa seorang atau kedua orang tua itu memiliki kewajiban ya untuk menyertai anak ketika mereka ini balik. Dan Al-Quran Al-Karim itu memberikan kisah-kisah, disebutkan dalam kitab ini kisahnya Luqman Al-Hakim, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah ketika Luqman itu berkata, memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, dengan panggilan yang lembut. Bab sebelum ini menyertai anak ketika balik itu, bab-bab sebelumnya adalah bagaimana seorang atau kedua orang tua itu bersikap lemah lembut terhadap anak, serta menghadirkan kegembiraan di dalam diri mereka. Itu bab yang sebelumnya sudah kita bahas. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Allah itu memberikan contoh kepada kita, kalau kita sedang ingin memanggil anak atau berdialog dengan anak, itu panggillah dengan suatu panggilan yang lembut, kasih sayang. Kalau
Di Mesir dulu itu kalau manggil anak itu kasar. Ya walad. Gitu. Weh, gitu ya. Itu orang denger aja udah takut gitu. Kalau ada orang tua manggil anaknya dengan gitu itu, ya Pak kayak gini. Ternyata mau dinasihati. Seharusnya kan enggak gitu ya. Seperti ini panggilannya, ya bunayya, ya wahai anakku sayang. Misalnya istilah kalau bisa diterjemahkan bebas. Ya, bunayya itu panggilan yang lembut ya, dan sayang kepada anak. Ya bunayya la tusyrik billah. Maka pertama kali yang didakwahkan dan senantiasa terus-menerus didakwahkan oleh seorang ayah kepada anak ya, apalagi ketika dia mendekati balik, apalagi sudah balik, maka yang paling penting untuk kemudian dinasehatkan dan dibersamai oleh seorang ayah itu adalah la ilaha illallah, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala kegiatannya, baik apakah itu pada perkataannya, keyakinannya, amalnya, maka harus diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang didahului dengan la tusyrik billah. Seperti kalimat la ilaha illallah. Kan larangan dulu, baru perintah. Ya, la tusyrik billah, jangan mensekutukan Allah. Seperti la ilaha, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi. Illallah, kecuali Allah, maka itu perintah. Illallah, maka beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Luqman Al-Hakim mengingatkan anaknya setelah melarang kepada kesyirikan, inna syirka la zulmun azim, bahwa kesyirikan itu adalah suatu kezaliman yang sangat besar. Maka kita ketika hidup di dunia ini jangan sampai melakukan kezaliman-kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar itu adalah syirik, ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, seorang sahabat mulia berkata, lama nazalat, ketika turun surat, ya, ketika turun ayat, ya, turun wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ya. Orang-orang yang beriman, keadaan orang-orang yang beriman dan kemudian mereka dalam kehidupannya itu tidak mengotori keimanannya itu dengan kezaliman, maka kemudian ketika sahabat mendengarkan ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyuna lam yalbis imanahu bidzulm, wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak tercampuri keimanan kami ini dengan kezaliman? Maksudnya kan zalim itu ya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya kan ya, entah dengan istrinya, keluarganya, dengan tetangganya, dengan teman kerjanya, ketika muamalah, kadang kan terpleset melakukan kezaliman. Ya, maka ketika dari siapa ya Rasulullah di antara kami yang tidak kemudian keimanannya itu dicampuri dengan kezaliman, pasti susah lah kalau bersih dari kezaliman. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan kepada para sahabat, innahu laisa bidzalik. Maksudnya Allah ya, berfirman demikian itu bukan seperti apa yang kalian pahami, bahwa seorang yang beriman itu harus bersih keimanannya tanpa ada kezaliman. Maksudnya kezaliman yang tadi dipahami oleh para sahabat. Ala tasma'u ila qauli Luqman, tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman? Maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi ini nasihat pertama. Dan kalau kita flashback ya pada diri kita, atau mungkin kita melihat orang tua yang orang tua kita ini, biasanya yang dikhawatirkan apa Pak? Engko nek wis gede kerjane apa? Makanya kadang pesannya orang tua itu ya, le sesuk kudu dadi apa Pak? PNS. Ya ta? Masih ingat Pak? Masih ingat pesan ibu atau bapak? Jadi PNS itu ya
ya khawatiran yang wajar ya. Tapi kalau terus kemudian kudu pokoknya ra entuk sing liyane. Nah itu khawatir. Napa to kok kudu PNS? PNS ki ono jaminane. Apa jaminane? Ono pensiunan. Emang terus kalau orang tidak PNS itu enggak dapat pensiunan? Ah, maksudnya enggak dapat rezeki gitu? Enggak lah. Ya, justru ya dalam kehidupan kita ini dalam masalah rezeki kita itu harus betul-betul ikhlas. Maksudnya betul keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Apapun pekerjaannya, ya, seseorang itu pasti akan mendapatkan rezekinya. Atau misalnya kalau orang itu 50 atau 60 pensiun, coba bapak-bapak kita itu ketika usia 60, 65, ya, meskipun bukan PNS, masih dapat pensiunan enggak? Maksudnya dapat rezeki gitu ya. Masih lah. Enggak mungkin enggak. Selama manusia itu masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti masih akan mendapatkan rezekinya. Kecuali sudah meninggal, maka sudah habis rezekinya. Maka dari sini kita mendapati pelajaran yang mahal bahwa yang dikhawatirkan orang tua itu yang paling pertama adalah sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya, wahai anakku, kamu jangan melakukan kesyirikan. Kamu sudah besar, kamu sudah paham. Tapi ingatkan lagi, enggak boleh kamu melakukan kesyirikan karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan kemudian setelah kesyirikan ya, ini yang paling penting ya. Kalau kita mendapati di surat Luqman ya, lanjutannya ya, yang Allah SWT berfirman, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Yang kedua diingatkan, ya wahai anakku, kalau kemudian engkau itu melakukan sesuatu hal ya, dan itu adalah suatu hal yang sangat kecil ya, sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji sawi misalnya. Maka kalau itu ada di langit, ya, di bumi atau di mana saja, maka Allah itu pasti nanti di hari akhirat akan mendatangkan amal itu, meskipun kecil. Berarti ini nasihat yang kedua adalah diingatkan dengan akhirat. Nanti di akhirat begitu. Nah, nanti di akhirat Allah akan mendatangkan segala apa yang engkau lakukan di dunia ini. Atau nek pas mabur kowe ngopo ning ndi kan berarti di langit ya. Sekecil apapun maka itu akan nanti didatangkan oleh Allah di hari kiamat. Berarti nasihat yang kedua yang paling penting bagi seorang anak itu adalah diingatkan akhirat. Bukan justru malah diweden-wedeni di dunia gitu ya. Oh, angel kowe kudu ngene, harus pinter. Maksudnya dunia malah diingatkan dengan dunia. Bukan, tapi diingatkan dengan akhirat. Diingatkan dengan akhirat. Ya, kalaupun tadi ya diingatkan dengan dunia itu dikaitkan dengan akhirat. Le nek kowe kerja, elengo. Bahwa kita itu tidak akan hidup terus di dunia. Kita itu pasti nanti akan mati dan dibangkitkan oleh Allah, kemudian akan ditanya oleh Allah di akhirat, dan bahkan kita nanti akan mengetahui ya, karena Allah akan menampakkan segala amal kita yang telah kita lakukan di sini. Jadi ini sangat penting mengkaitkan hati seorang anak itu dengan akhirat. Meskipun kita semuanya masih hidup di dunia, tapi senantiasa ingatkan akhirat dan ingatkan akhirat. Karena ini pesan penting dari Luqman Al-Hakim yang itu difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Luqman. Kemudian innallaha latifun khabir. Allah itu adalah yang maha lembut ya, ilmunya, dan khabir itu maha teliti. Jadi setelah diingatkan hati-hati, pokoknya sing mbok lakoni ning donya Allah itu maha tahu, karena Allah itu latif, maha lembut. Ini istilahnya. Sak lembut apa wae kuwi Allah ngerti. Apa yang ada di hatimu itu kan, jadi kalau kita pengen kembali lagi amal ya, yang besar, meskipun mungkin sampai remeh ya, apalah gitu,
bersihin masjid. Kan kayak remeh gitu ya. Tapi kalau kemudian itu ada keikhlasan lillahi ta'ala, maka niat ikhlas itu membesarkan amal nyapu tadi, amal bersihin masjid. Karena niat. Tapi ada orang yang bangun masjid sendirian, tidak boleh orang lain ngikut bangun masjid An-Nur. Kan amalnya gede banget sudah itu. Tapi untuk apa? Untuk supaya kemudian dia itu dikatakan sebagai seorang dermawan. Berarti niatnya dalam bangun masjid itu tidak lillahi ta'ala, tapi niatnya untuk apa? Dapat pujian manusia. Maka amal yang sebesar itu dikecilkan dengan niat yang salah. Maka penting sekali bahwa keikhlasan, orang ikhlas itu letaknya di mana sih Pak? Apakah di lisannya? Aku harus ikhlas kok. Apakah begitu? Enggak. Justru para ulama mengatakan kalau ada orang mengatakan aku sudah ikhlas, maka di dalam keikhlasannya itu perlu keikhlasan. Karena jangan-jangan dia ingin menampakkan sesuatu hal supaya dipuji oleh manusia dengan mengatakan keikhlasan. Keikhlasan itu seperti surat Al-Ikhlas. Kalau orang nggak ada kalimat atau kata ikhlasnya di dalam surat itu. Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana kata ikhlasnya? Ada nggak? Nggak ada. Berarti keikhlasan itu adalah suatu amalan hati. Karena kita nggak ngerti seseorang itu ikhlas apa enggak. Meskipun dia sudah mengucapkan aku ikhlas, tapi kita nggak tahu hatinya. Ya, maka ini sangat penting sekali pelajaran ikhlas, yaitu mentauhidkan Allah, tidak mensekutukan Allah. Maka orang kalau melakukan suatu amalan akhirat, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bersamaan dengan itu berharap pujian manusia, berharap untuk mendapatkan kedudukan, maka itu namanya syirik. Syirkun binniyah. Kesyirikan dalam niat. Dan itu menghapus amalan. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang ikhlas, yang murni, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah menangkap ya? Pelajaran yang paling penting kalau kita punya anak yang balik, itu yang diingatkan adalah jangan syirik. Kayaknya pernah enggak kita ngomong gitu sama anak yang sudah dewasa? Yang bapak-bapak yang sudah punya ini praktek amal soleh ketika kita sudah ngaji seperti ini, praktekkan. Dan saya yakin kalau kita menuruti apa yang difirmankan oleh Allah SWT, pasti ada kebaikan. Sampaikan aja ke anak-anak. Wahai anakku, jangan melakukan kesyirikan. Kesyirikan itu sesuatu yang zalim. Terus anaknya takut, syirik itu apa Pak? Terus bingung, syirik itu apa ya? Berarti kan perlu ngaji. Artinya tidak hanya menyampaikan kalimat. Ya, tapi ketika kemudian ada dialog, kita juga harus bisa mengarahkannya. Ya, kesyirikan itu apa? Ya, seperti tadi, kesyirikan amal ya. Amal harusnya hanya kepada Allah. Tidak boleh punya tujuan-tujuan selain Allah. Yang kedua berarti tadi ingat akhirat. Penting. Jadi kehidupan kita ini, kalau kita nanti diberi umur yang panjang oleh Allah dan bermanfaat, dan kemudian melihat anak-anak kita juga sudah menikah, bekerja, gitu, maka menjadi kewajiban kita untuk tetap mengingatkan mereka apa? Akhirat. Bukan kalau nikah kan urusan itu tanggung jawabnya dia. Orang kalau sudah balik kan berarti dia menanggung apa yang dia lakukan. Tapi kita sebagai seorang tua memiliki kewajiban untuk tetap mengarahkan kepada akhirat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Orang kan enggak mungkin terus dewe-dewe. Terus balik kabeh ya wis rasa delengke gitu. Enggak. Nah kita ini kalau enggak dielengke itu lupa kan untuk taat kepada Allah, lupa kepada negeri akhirat karena saking sibuknya kita ini dengan dunia. Yang selanjutnya setelah diingatkan tidak syirik, diingatkan untuk ingat kepada negeri akhirat, maka pesan atau mau'idhah, nasihat selanjutnya adalah Allah Ta'ala berfirman, Ya bunayya aqimis shalah
wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ada 4 hal, yaitu yang pertama, kalau tambah 2 tadi berarti sudah 6 ya. Yang pertama, yang ketiga ini berarti aqimis shalah. Ini penting banget. Orang kalau sudah balik itu yang sering diingatkan adalah sholat. Sholat ini setiap hari. Kalau ingat akhirat harusnya juga setiap detik supaya selamat dan tidak mencukupikan Allah juga sepanjang nafas kita, karena bahaya kalau kemudian ada di antara nafas kita itu naudzubillahi min dzalik ada sesuatu perbuatan kesyirikan. Ya kalau pas melakukan naudzubillahi min dzalik kan ya, melakukan kesyirikan pada nafas itu terus nafasnya diambil oleh Allah. Gimana? Makanya senantiasa supaya seseorang itu bisa ingat negeri akhirat dan mentauhidkan Allah, yang paling bisa istiqomah adalah sholat. Yang bisa mengistiqomahkan yang tadi, ingat akhirat, senantiasa bisa ikhlas lillahi ta'ala, itu kegiatan sholat. Kalau sampai sholat saja menjadi suatu rutinitas yang kemudian tidak mengingatkan kepada akhirat dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa ikhlas lillahi ta'ala, terus bagaimana? Makanya dinasihatkan untuk senantiasa sholat meskipun anaknya sudah dewasa, sudah besar, sudah balik. Aqimis shalah. Kemudian wa'mur bil ma'ruf, perintahkan untuk kemudian anak kita ini kalau sudah alhamdulillah mentauhidkan Allah, senantiasa ingat negeri akhirat, mendirikan sholat itu berarti tahu rukunnya, wajibnya, sunahnya, kemudian menjaga waktu-waktu sholatnya, kemudian dia memahami apa yang dia baca, itu namanya mendirikan sholat. Bukan hanya mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat kan sebuah pokoknya melu, ono azan mangkat terus sholat, enggak berbekas sholatnya. Ini tidak namanya belum mendirikan sholat, tapi sudah mengerjakan sholat. Dan yang pengen kita dapati kan bahwa sholat itu kan bisa melarang kita kepada suatu perbuatan keji dan mungkar. Itu ruh dari sholat diantaranya adalah supaya kita ini jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kita tilik lagi, berarti sholat saya urung tenang. Bukan aku sholat tapi kok cek ngono, berarti rasa baik. Berarti salah. Yang salah bukan Allah SWT. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau ternyata kita masih melakukan kekejian dan kemungkaran, itu berarti mungkin sholat kita belum benar. Berarti kalau tadi masih melakukan itu, yang diperbaiki apa? Sholatnya. Bukan suudzonnya kepada Allah. Sholatnya diperbaiki. Jadi dalam kehidupan kita itu coba level sholat kita itu senantiasa kita perbaiki dengan mempelajari sholat. Yang pertama ya kita seperti anak-anak itu tahu, oh maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, itu kan level pertama. Level berikutnya adalah ya kita mengetahui sunah-sunahnya, sunah di dalam sholatnya, bacaan-bacaannya, dan kemudian level berikutnya adalah sudah mengetahui makna-maknanya, apa yang kita baca. Apalagi bisa mentadaburi dari setiap firman Allah SWT yang kita baca di dalam sholat. Itu sudah naik lagi kepada kekhusyuan kepada Allah SWT dalam beribadah. Jadi itu sholat. Kemudian tadi wa'mur bil ma'ruf ya. Supaya kita ini memerintahkan kepada yang ma'ruf. Suruhlah manusia untuk berbuat ma'ruf. Tentunya diri kita dulu, kemudian manusia yang lain. Dan cegahlah dari perbuatan mungkar manusia. Ini tidak mudah ya. Kalau memerintahkan yang ma'ruf biasanya kadang saja mikir-mikir tuh. Kalau misalnya ada
dulu kita sekolah punya teman gitu ya, ternyata teman itu nggak muslim, kan gimana ya caranya untuk memerintahkan kepada kebaikan gitu ya, dan sekaligus itu kan melarang kepada kemungkaran. Untuk berdakwah kepada Islam, untuk hanya beribadah kepada Allah saja itu kan berarti sekaligus kamu jangan beribadah kepada Tuhan yang banyak, kan begitu. Ini tidak mudah ya, butuh fikihnya ini. Wanha anil mungkar, kemudian yang terakhir yang keempat itu ya, sholat ya, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian wasbir ala ma'asaba. Kita nasihatkan kepada diri kita dan anak kita yang sudah balik itu untuk sabar ya. Sabar ala ma'asaba, pada sesuatu yang nanti akan menimpamu. Karena ketika seseorang itu sudah dalam mentauhidkan Allah, senantiasa ingat akhirat, sholat, kemudian memerintahkan manusia kebaikan dan melarang kepada keburukan, maka setan ini tidak akan berpangku tangan. Setan pasti akan menggoda dan bahkan memberikan sesuatu hal yang sampai kemudian manusia ini bisa meninggalkan ketauhidan. Ditakut-takuti miskin itu termasuk was-was setan. Ditakut-takuti miskin. Padahal kata para ulama, kita itu tidak ditakut-takuti miskin oleh Allah. Kita itu dalam Al-Quran ditakut-takuti apa? Neraka. Bukan ditakut-takuti miskin. Ya, tapi yang takut dengan kemiskinan itu berarti setan berhasil memberikan was-was. Baik. Kemudian setelah nasihat sabar ya, inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya orang yang bisa demikian ya, sabar dan kemudian terus amar ma'ruf nahi mungkar, terus kemudian dia ini mendirikan sholat, terus ingat akhirat, maka ini adalah suatu hal yang suatu perkara yang penting ya, suatu perkara yang ini kalau berarti ini karunia Allah. Kalau orang bisa seperti itu ini karunia Allah, suatu azam, tekad yang ada pada dirinya itu adalah Allah yang memberikan. Maka ini perlu kita syukuri kalau ada pada diri kita, dan kalau belum ada maka minta kepada Allah. Doa Nabi Ibrahim ya, Allahumma ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Coba bapaknya para nabi itu berdoa, ya Allah jadikanlah aku ini orang yang senantiasa mendirikan sholat wa min dzurriyyati, dan begitu pula keturunan-keturunan. Ini kan menandakan orang bapak nih, Nabi Ibrahim, bapaknya nabi sisa. Itu doanya apa? Doa minta supaya senantiasa bisa mendirikan sholat. Lah kita ini ya orang nabi, orang jaluk, ya Allah istiqomah sholat. Wong nabi loh itu seperti itu, apalagi kita yang mudah sekali digoda oleh setan dan kemudian naudzubillahi min dzalik menyimpang dari jalan kebenaran. Maka senantiasa kita perlu berdoa kepada Allah untuk bisa mendapatkan hal-hal yang tadi. Bisa sabar, bisa senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, bisa senantiasa mendirikan sholat, bisa senantiasa ingat akhirat, dan bisa senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu sepertinya nggak ada dunianya ya. Nah, tadi itu nggak ada bagian dunianya. Kalau kita membersamai anak itu, ini yang paling penting kita senantiasa sampaikan. Nanti setelah bab ini itu ada bagaimana mengajari anak atau mentarbiyah akalnya. Nah, itu nanti insya Allah bagian dunia. Dalam surat Luqman ini Allah SWT melanjutkan firman-Nya dan memberikan banyak faedah bagi para pembacanya, yaitu setelah tadi ya kita mendapati hal-hal yang penting. Yang penting berikutnya itu adalah yang terkait dengan adab dan akhlak. Terkait adab dan akhlak. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusa'ir qaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha."
Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maka wahai anakku, janganlah kamu itu memalingkan pipimu. Maksudnya, nek pipine dipalingke maksudnya ya wajahnya. Janganlah kamu itu kemudian memalingkan wajahmu ya, dari manusia karena sombong, karena merasa dirinya lebih baik dan kemudian meremehkan manusia ya, dan merendahkan manusia yang lain. Ya. Dan janganlah kemudian kamu ini berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Jadi sombong itu sudah kelihatan dari gerak-gerik mimik seseorang, bahkan melakune gitu. Kalau ada, mungkin hari ini kita melihat anak-anak kalau ada yang jalan itu jalannya ada yang lucu ya, ada yang mentel, ada yang itu. Pemakai banget ya anak melakukannya nganti jinjit-jinjit gitu ya. Itu udah bisa diketahui dan itu tidak disukai oleh Allah SWT. Bagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala ya, yang itu adalah kisahnya Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, "Le kowe nek mlaku ki aja kemaki ngono gini ya, Mas. Nek mlaku ki ora ngono kae. Tundukkan." Kalau di apa ya? Jalannya penggembala kambing itu beda dengan jalannya penggembala kuda. Bahkan naik kuda itu nggak boleh tunduk. Naik kuda itu harus tegap, harus kayak wong sombong tadi. Makanya ya, dan kuda kan nilainya miliaran. Nek sampai dua gembala kuda itu kesempatan untuk sombong itu sangat mungkin. Tapi coba gembala kambing. Kerjaannya apa? Gembala kambing. Bisa orang yang gembala kambing itu, padahal kambingnya ewonan itu. Tapi masyarakat kita tetap memandang gembala kambing itu apa? Dan memang begitu. Gembala kambing itu tunduk. Tidak seperti menggembala kuda. Wala tusa'ir kalinah. Maka kita ini dinasihatkan secara adab dan akhlak nih. Jangan kemudian kita ini memalingkan wajah kita dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh ya. Karena Allah SWT la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai orang yang senantiasa dia itu sombong dan membanggakan diri. Nah ini hati-hati kan. Kadang kita itu kalau ketemu teman dan lain sebagainya sing diceritake apa? Dalam rangka untuk membanggakan diri, itu bahaya. Hati-hati. Karena ini termasuk adab dan akhlaknya. Istilahnya begini, Pak, jaga perasaan saudara kita. Jangan-jangan dia tidak memiliki itu di keluarganya. Kok kita menceritakan sesuatu hal yang membuat dia ternyata kok dia ngono kurang, malah sedih, dan kemudian ternyata yang cerita itu juga pengen punya niatan seperti itu. Kilo aku, kowe apa aiso? Aku kowe. Nah ini bahaya yang seperti ini. Ternyata ketika kita itu bersama dengan manusia, kita itu tidak layak untuk membanggakan diri. Apa yang kita lakukan dan kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan itu semata-mata karunia Allah, karena itu kita dimudahkan oleh Allah SWT. Tentunya dengan upaya ya, ada kasbunya, ada sesuatu yang kita upayakan, yaitu apa? Yang paling awal adalah niat. Kita niat didik keluarga itu untuk apa? Itu kan jelas. Apa ben untuk membangga-banggakan di hadapan manusia, atau memang karena ingin menyelamatkan keluarga kita dari neraka? Kalau itu berarti ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau cuma untuk bangga-banggain gitu ya, anakku sing kae wis doktor, sing kae wis insinyur, sing kae wis diceritake kabeh, kurang siji jane. Nah itu bahaya itu. Padahal tadi ya, itu semuanya keduniaan. Kalau ternyata itu suatu kesuksesan yang dinilai, itu hanya kesuksesan dunia yang pasti nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Kesuksesan itu untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau justru malah menjauhkan dirinya kepada Allah? Bahkan tadi ya, dari awal kita sampaikan, apa dikira dia itu dengan melakukan itu sudah mendidik keluarganya gitu. Pokoknya tak cukupi materinya, pulang pergi pagi-pagi, pulang larut malam, tidak bisa membersamai anak gara-gara pekerjaan tadi. Jadi ya
bukan kemudian alhamdulillah berarti ya. Nah ini kayak enak kita itu alhamdulillah ya. Ya segini-gini tapi kita bisa membersamai anak dan keluarga. Dan kemudian membimbing mereka untuk ingat akhirat. Itu lebih berharga daripada tadi. Kita omahe gedhong, mobil akeh, tapi ora tahu ketemu. Ketemu ya nek maem tok misalnya Setu Ahad. Setu Ahad ya ono kegiatan itu tidak wae sisan sibuk dewe-dewe. Nah, baik inilah nasihat-nasihat atau bagaimana kita itu membersamai anak kita ketika anak kita ini sudah beranjak balik. Maka yang paling penting tadi yang sudah kita dengar bersama ya, untuk senantiasa mengikhlaskan kepada Allah SWT dalam semua perbuatannya, tidak melakukan kesyirikan, dan kemudian ingat akhirat, kemudian sholat, amar ma'ruf nahi munkar, sabar, dan kemudian adab dan akhlak untuk tidak meremehkan manusia, tidak sombong, tidak membanggakan diri kita, dan disebutkan kalau athar ini yang terakhir ya, menyertai bagaimana Allah SWT berfirman pentingnya adab ya, setelah tadi urusan-urusan penting dalam din ini, itu adalah riwayat dari Anas bin Malik ya, yang beliau berkata ya, bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling baik akhlaknya ya. Dan dalam riwayat yang lain Abu Hurairah ya, ini menyatakan bahwa Anas bin Malik ini kan menyertai Rasulullah sejak, maksudnya Anas bin Malik usianya 10 tahun sampai Rasulullah meninggal ini selalu menyertainya, dan kemudian berkomentar bahwa Rasulullah itu adalah orang manusia mulia yang memiliki akhlak yang baik sekali. Dan berarti informasi ini valid karena bersumber dari orang yang senantiasa menyertai. Dan kemudian Abu Hurairah itu ditanya oleh orang, kemudian beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketika itu pertanyaannya adalah suatu perangai apa yang bisa kesempatan paling besar lah ya. Ini kesempatannya bisa memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Maka kemudian Rasul alaihi wasallam bersabda, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling bisa besar kesempatannya memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan kemudian ditanya, dan apa sesuatu yang bisa yang memiliki suatu andil yang besar bisa memasukkan seseorang itu ke dalam neraka, maka kemudian beliau bersabda, al-jaufan, ada 2 lubang yang itu bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka. Disebutkan oleh beliau SAW, yaitu al-famu wal faraj. 2 lubang itu maksudnya adalah lubang mulut dan lubang kemaluan. Jadi ini yang bisa punya kesempatan besar memasukkan seseorang ke dalam neraka itu adalah mulut dan kemaluan. Berarti kalau mau coba, mulut itu berarti terkait dengan akhlak dan adab ya, bisa kan ya? Bagaimana lisannya dengan manusia. Dan mulut juga bisa kaitannya dengan ketauhidan. Mungkin dia mengucapkan kalimat kesyirikan. Wah, lek ra ono kucing kuwi wis mati kabeh tak. Itu kalimat sepele sepertinya. Ini rak manuke muni mau bengi sakura tangi ya wis. Mobil hilang. Pele, tapi itu lho, marah ngilang orang hilang itu Allah SWT, bukan manuk, bukan dan lain sebagainya. Dan terlebih lagi al-farad, kemaluan ini jelas terkait dengan adab dan akhlak seseorang. Bagaimana dia menyalurkan. Kalau dia menyalurkan kepada sesuatu yang halal, maka dia memiliki akhlak yang baik. Tapi kalau dia menyalurkan kepada sesuatu yang tidak halal, udah jelas tuh. Ya. Masyarakat sepakat, ya. Masyarakat dunia ini sepakat.
Nggak tahu kalau memang masyarakatnya sepakat ngono ki biasa, ngono ki ra apa-apa, kumpul kebo karo tanggane ki untuk tapi secara apa ya, fitrah itu enggak lah. Ya itu kalau binatang iya. Enggak ada aturan. Baik, jadi ini hal-hal yang paling penting ya yang kita bisa bersamai anak ya, bahwa akhlak dan adab ini juga menempati porsi yang penting, maka jangan dilupakan untuk bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Baik Ibu dan Bapak rahimani wa rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Untuk lebih detailnya lagi mungkin Bapak dan Ibu bisa mengutip ya, membaca di Riyadhus Shalihin tentang bab yang pertama, yaitu bab keikhlasan ya. Karena itu penting sekali, banyak sekali di hadis-hadis pada kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan hadis-hadis yang kita bisa mengambil faedah, oh ternyata ikhlas ini tempatnya di sini dan di sini. Seolah dengan banyak membaca itu kita bisa lebih memahami bagaimana kita ini harus berlaku ikhlas kepada